Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan pertolongannya. Kita diizinkan kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah mensubscribe video kami. Tuhan kiranya melipat gandakan berkat-Nya ke dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan yang belum mensubscribe, biarlah kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kami sampaikan, kehidupan Bapak Ibu diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini yaitu surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kami akan membacakan untuk kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu sebuah buku pernah kami baca yang mengatakan bahwa pendidikan yang tertua adalah pendidikan rumah tangga. Dan juga sekolah yang tidak pernah tamat adalah sekolah membina rumah tangga. Sekali lagi, pendidikan yang tertua adalah pendidikan rumah tangga. Dan sekolah yang tidak pernah tamat adalah sekolah membina rumah tangga. Tentu hal ini menjadi suatu bukti kebenaran. Kenapa kami katakan suatu bukti kebenaran? Seorang anak sebelum dia mendapatkan pendidikan formal di sekolah formal, tentu seorang anak terlebih dahulu dididik oleh orang tuanya. Bagaimana mengenal perkataan, bertutur bahasa, dan lain sebagainya. Maka semuanya itu diperoleh seorang anak di dalam rumah tangga. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini menceritakan bagaimana kegelisahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa Paulus sampai gelisah di dalam kehidupannya? Ketika Paulus di penjara, dia mendapatkan berita dari seorang sahabat yang dia kasihi, yaitu Epapras. Epapras menyampaikan bahwa kehidupan orang Kristen yang ada di Kolose sudah sangat-sangat jauh dari yang diharapkan. Artinya apa? Artinya kehidupan orang Kristen yang ada di Kolose sudah hampir serupa dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka melakukan kehidupan mereka yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi ajaran yang pernah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose seakan-akan menjadi sirna oleh karena zaman yang terjadi pada saat itu. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Jelas para teolog berkata hal itu terjadi dikarenakan banyaknya ajaran-ajaran baru yang datang di kota Kolose yang bukan mengajarkan kebenaran, tetapi justru menghilangkan kebenaran. Ajaran-ajaran yang datang kepada jemaat Kolose tentu mendukung kehidupan dunia ini. Ajaran-ajaran yang datang
ke kota Kolose tentu membuat kekristenan untuk semakin ditinggalkan. Banyak orang berusaha menggerogoti keberimanan orang-orang Kristen. Dan banyak juga orang Kristen, keluarga Kristen kala itu terlena oleh ajaran baru. Mereka meninggalkan kekristenan, kehidupan di dalam Kristus, manusia baru yang sudah diubahkan di dalam Kristus dengan masuk atau kembali lagi ke dalam kehidupan manusia lama, termasuk di dalam rumah tangga. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu setiap orang berkeinginan ketika membangun sebuah rumah tangga yang dia impikan, yang dia harapkan, rumah tangga yang dia bangun adalah rumah tangga yang harmonis, romantis, penuh kebahagiaan, dan rumah tangga yang takut akan Tuhan. Tetapi fakta yang terjadi sekarang ini, terutama di Indonesia, sangat sering terjadi perceraian di dalam rumah tangga. Kenapa hal itu terjadi? Mungkinkah sebuah pasangan mau bercerai atau mau mengakhiri hubungan rumah tangga mereka jika mereka mempunyai atau jika mereka menjalani rumah tangga mereka penuh dengan kebahagiaan? Mungkinkah akibat dari perceraian karena bahagia? Tentu saja tidak. Tetapi kenapa terjadi perceraian? Perceraian terjadi dikarenakan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Perceraian terjadi dikarenakan ketidakcocokan antara suami dan istri. Perceraian terjadi dikarenakan mereka tidak memahami atau tidak menikmati kehidupan berumah tangga lagi. Ketika rumah tangga tidak bisa lagi dinikmati sebagaimana rumah tangga seharusnya, maka percayalah, cepat atau lambat kekacauan akan terjadi di sana dan perceraian pasti timbul di sana. Firman ini mau mengajarkan ketika rumah tangga yang di luar kekristenan, mereka melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Mereka melakukan semaunya dan mereka tidak menaati perintah Tuhan. Maka rumah tangga yang seperti itu tentu tidak diinginkan oleh Tuhan. Seorang suami cenderung mengatur, memaksa, menindas istrinya. Karena di dalam kehidupan orang Kolose kala itu, hal itu menjadi suatu kebenaran. Karena apa? Karena orang-orang Kolose, orang-orang yang tinggal di Kolose itu orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi dan lain sebagainya, melakukan semuanya itu. Artinya ketika seorang suami menindas seorang istri, tidak ada yang salah di sana. Ketika seorang istri diperlakukan semena-mena, tidak ada yang salah di sana. Karena itu merupakan kebiasaan dan adat dan tidak melanggar hukum di sana. Bahkan hukum yang berlaku di sana juga membenarkan semuanya itu. Jadi penindasan, perlakuan semena-mena terhadap istri seakan-akan didukung oleh tradisi, oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, dan juga oleh hukum-hukum yang ada. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu semuanya itu menggelisahkan hati Paulus. Tentu semuanya itu membuat Paulus bersedih hati. Tentu semuanya itu membuat Paulus harus bertindak, harus memberikan pengajaran yang sebenarnya, harus mengajari supaya orang-orang Kristen jangan sampai terlena, atau setidaknya supaya kehidupan orang-orang Kristen jangan sampai sama
seperti kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi perikop kita pada saat ini mengajarkan bagaimana seharusnya membina rumah tangga yang baik di dalam Kristus, sehingga ketika rumah tangga itu dibina dengan baik di dalam Kristus, maka rumah tangga itu pasti mendapatkan kebahagiaan. Rumah tangga yang dibina yang baik di dalam Kristus, rumah tangga itu akan berdiri kokoh dan akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi itulah sebenarnya yang mau disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, atau kepada para istri pada saat ini, udahkah kalian tunduk kepada suami, atau suami yang kalian suruh tunduk kepada kalian? Jika ini dibacakan, diperdengarkan kepada suami yang suka menindas istri, dia merasa menang, dia merasa bahagia, dia mau mengatakan, aku memang harus dihormati, harus ditaati. Tetapi apakah kebenaran ini hanya sebatas ini saja? Tentu tidak. Mari kita ikuti dan mari kita dengarkan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seorang istri dianjurkan untuk tunduk kepada suami. Tapi ketundukan seorang istri kepada suami bukan karena dia takut kepada suami karena suami suka memukul. Ketundukan seorang istri kepada suami bukan karena ada istiadat. Tetapi ketundukan seorang istri kepada suami sebagaimana seorang istri benar-benar mengenal bahwa Kristus ada di dalam hidupnya. Ketundukan seorang istri kepada suami mempertunjukkan bagaimana dia taat di dalam Tuhan. Maka ketundukan ini bukan karena keterpaksaan, tapi karena didorong hati yang terdalam, sebagaimana dia mau mempermuliakan Kristus. Ketika seorang istri mau mempermuliakan Kristus di dalam kehidupannya, maka dia juga mempertunjukkannya itu dengan cara menghormati suami. Istri yang tunduk dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan karena dia lebih rendah dari suami, tetapi justru karena dia merupakan penolong yang sepadan bagi suaminya. Jadi jangan pernah seorang istri merasa sungkan ketika dia tunduk kepada suami, merasa harga dirinya seakan diinjak-injak, merasa seakan derajatnya semakin direndahkan. Tidak. Justru ketika seorang istri mau tunduk di dalam suami, di dalam takut akan Tuhan, maka pada saat itulah harga diri seorang istri itu lebih berharga daripada emas dan berlian. Jadi jangan pernah berpikir kalau ibu-ibu, istri-istri tunduk kepada suami, harga dirimu diinjak. Sekalipun mungkin jabatanmu, kedudukanmu, gajimu lebih besar daripada suamimu. Karena ketundukanmu kepada suami, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau yang tadi dikatakan seorang istri harus tunduk kepada suami, maka suami juga harus mempertunjukkan perannya sebagai seorang suami. Seorang suami harus mengasihi istri. Kasih yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini bukanlah kasih menurutku, tetapi kasih menurut Tuhan. Kasih menurutku adalah kasih kalau dia tunduk kepadaku, kalau dia memberi kepadaku, maka aku akan memberi kepadanya. Tetapi kasih yang daripada Tuhan tidak. Dia memberi atau tidak memberi, tapi aku harus berkorban untuknya. Maka kasih yang dipertunjukkan seorang suami dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah kasih agape. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberikan segala sesuatunya yang terbaik dari dalam hidupnya untuk kebahagiaan istrinya. Artinya apa?
Si suami harus memikirkan bagaimana seorang istrinya ini benar-benar bahagia. Bagaimana seorang istrinya ini terasa terhormati, terasa teragungkan di dalam kehidupannya. Jadi kasih yang ditunjukkan oleh suami mendorong istrinya ini memiliki kesadaran yang luar biasa. Si suami mengasihi istri, maka oleh karena kasih yang begitu luar biasa, si istri secara gamblangnya harus menghormati suami. Karena suami mempertunjukkan kasih Kristus. Kasih yang dipertunjukkan suami juga di sini mencerminkan bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Ini yang harus dipahami. Kalau di dalam kehidupan keyahudian dikatakan si suami tidak perlu mengasihi istri, karena istri dianggap sebagai sebuah barang yang bisa sesuka-sukanya oleh suami. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan ini mengatakan tidak lagi demikian. Tetapi si suami harus mengasihi istrinya. Bahkan dikatakan jangan berlaku kasar. Jadi ketika si suami sudah mempertunjukkannya itu kasih yang sebenarnya, kasih yang agung, kasih yang mau berkorban, maka pasti dia tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap istrinya. Tidak gampang lagi menampar istrinya, tidak gampang lagi mencaci maki istrinya. Dia menghargai istrinya sebagaimana Kristus menghargai kehidupannya. Yang berikut dan yang ketiga dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di dalam hukum Taurat yang kelima jelas dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka suatu perintah kepada seorang anak supaya seorang anak menaati orang tuanya. Menaati orang tua suatu kewajiban bagi seorang anak. Tetapi rasa taat yang dipertunjukkan oleh anak tidak datang secara sendirinya jika orang tua itu tidak mempertunjukkan keteladanan. Maka firman ini mau mengajarkan, jika anakmu ingin menghormatimu, ingin menaatimu, ingin memperlakukanmu sebagaimana mestinya, maka tunjukkanlah keteladanan dan jangan mencaci maki atau membuat hati anak-anakmu menjadi tawar. Artinya apa? Jangan oleh karena tingkah lakumu yang begitu memuakkan bagi anakmu, sehingga anakmu berlaku kasar terhadap. Jika engkau orang tua menginginkan anak-anakmu taat hormat kepadamu, maka tunjukkanlah keteladanan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering sekali orang tua menuntut lebih daripada seharusnya kepada seorang anak. Orang tua merokok, disuruh anaknya ibaratnya jangan merokok. Orang tua mabuk-mabukan, disuruh anaknya jangan mabuk-mabukan. Tetapi tunjukkanlah keteladanan sebagaimana mestinya, sehingga anak-anakmu menaati, menghormati, dan menuruti segala perintah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini dikatakan kepada kita membangun keluarga bahagia. Bagaimana sebenarnya supaya keluarga itu bahagia? Yang pertama sekali yaitu jadikanlah keluarga itu menjadi tatanan yang seimbang. Kenapa kami katakan seperti itu? Jangan pernah bermimpi istri, suami, anak bermimpi rumah tangga atau keluarga orang itu bahagia kalau tatanan di dalam rumah tangga mereka tidak terjadi keseimbangan. Artinya apa? Jangan pernah bermimpi si istri harus tunduk kepada suami kalau suami tidak mengasihi istri. Jangan pernah bermimpi orang tua memperlakukan anak dengan tidak benar, tetapi orang tua mengharapkan
anak memperlakukan orang tua dengan benar. Jangan pernah bermimpi jika istri tidak mau menghormati suami, istri menuntut untuk dihormati atau dikasihi suami. Maka firman ini mau mengatakan kepada kita supaya keluarga kita hidup bahagia di dalam kehidupan kita. Supaya keluarga kita harmonis ke depannya, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Jadikan tatanan keseimbangan di dalam rumah tangga itu. Seperti orang Batak katakan, seperti Daliana dulu. Harus seimbang antara suami, istri, dan juga anak. Maka ketika keseimbangan itu terjadi di dalam rumah tangga, orang tua mempertunjukkan tanggung jawabnya, istri mempertunjukkan tanggung jawabnya, suami mempertunjukkan kewajibannya, anak-anak mempertunjukkan tanggung jawab dan kewajibannya. Percayalah, keluarga itu pasti harmonis. Yang kedua, bagaimana membangun keluarga yang berbahagia? Jangan saling menuntut. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal inilah yang sering dilupakan oleh orang-orang Kristen atau oleh orang-orang yang sudah berumah tangga. Istri menuntut dari suami, suami menuntut dari istri, anak menuntut kepada orang tua menuntut kepada anak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan di dalam rumah tangga itu. Maka hindari di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu untuk saling menuntut. Tetapi jangan saling menuntut. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tapi saling memperhatikan dan saling memberi. Maka supaya keluarga kita mempunyai kehidupan yang harmonis, jangan pernah menuntut kepada suamimu, tetapi belajarlah untuk selalu memberi. Jangan pernah menuntut kepada istrimu, tetapi belajarlah untuk saling memberi. Maka itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Ketika si suami memberikan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, ketika istri memberikan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, anak juga demikian. Percayalah, rumah tangga itu pasti berjalan dengan baik. Jangan pernah saling menuntut, tetapi belajarlah untuk saling memberi dan saling menghargai. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana supaya rumah tangga itu bisa berbahagia? Hadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga itu. Menghadirkan kerajaan Allah merupakan pekerjaan wajib yang harus dilakukan setiap rumah tangga. Menghadirkan kerajaan Allah berarti bagaimana di dalam rumah tangga itu ada kepedulian. Bagaimana di rumah tangga itu ada penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana di dalam rumah tangga itu ada kasih. Ketika itu kita hadirkan di dalam rumah tangga kita, maka yakinlah rumah tangga yang kita bangun akan berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga memang sulit, tetapi pasti bisa. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga kita? Yaitu jadikan rumah tangga itu menjadi bagian yang terpenting dari kehidupanmu. Jika engkau pergi bekerja, ingatlah untuk pulang memperhatikan rumah tanggamu. Jika engkau mempunyai uang, pergunakan uangmu untuk kehidupan kelayakan rumah tanggamu. Jika engkau punya jabatan, jangan pernah engkau langsung menolong orang lain tanpa menolong rumah tanggamu. Bukankah firman Tuhan mengatakan, yaitu pendusta orang yang mengatakan mengasihi Allah, jika mengasihi orang yang tidak kelihatan dia tidak bisa. Jadi firman ini mengajarkan kepada kita, menghadirkan kerajaan Allah berarti memprioritaskan rumah tangga itu lebih utama dari segala sesuatunya. Harta boleh ada, tetapi jika harta ada, jadikan harta untuk keharmonisan keluarga. Banyak sekarang ini ketika mereka tidak punya harta, harmonis keluarganya. Tapi ketika mereka sudah punya harta, sudah punya jabatan,
terjadi broken home di dalam rumah tangga itu. Kesuksesan seorang suami dilihat siapa istri di belakangnya. Kecantikan seorang istri dilihat bagaimana suami memperlakukannya. Ketaatan seorang anak dilihat bagaimana orang tua mendidiknya. Yang terakhir sekali, bagaimana rumah tangga kita supaya berbahagia. Jadikan Kristus menjadi kepala di dalam rumah tangga itu. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh suami, semuanya itu dilakukan karena dia mengenal Kristus. Segala sesuatu yang dilakukan oleh istri, semuanya itu dilakukan karena Kristus hidup di dalamnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak kepada orang tua, semuanya itu dilakukan anak karena dia menunjukkan ketaatannya kepada Kristus. Maka jadilah keluarga yang berbahagia. Jadikan keluargamu menjadi saluran berkat bagi sesamamu. Bagaimana caranya? Dengan hidup harmonis, dengan hidup rukun. Harta boleh ada, tetapi yang terpenting adalah keutuhan keluarga dan juga takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.